Saudara, kenali, ketahui, dan percaya bahwa pelayanan Tuhan Yesus itu cuma dua macam, bukan 3, bukan 10, cuma 2 macam. 1 pendidikan, 2 itu kesehatan. Selama dia hidup, yang dikerjakan cuma 2 hal itu saja. Sedikit sekali Alkitab menulis dia sibuk di bait suci. Sedikit, bahkan kalau saya tunjukkan cuma 2 kali Alkitab tulis Tuhan Yesus ke bait suci. 1 waktu dia umur 12 tahun, 2 waktu dia marah kepada para pedagang di halaman bait suci. Saudara perhatikan, setelah itu enggak lagi, oh ya yang pertama ya masih bayi umur 8 hari dibawa ke bait suci. Nah, lalu 99 sekian persen dari hidup Tuhan Yesus di luar dari sistem keagamaan. Nah, di antara semuanya itu, maka begini, yang jadi hamba Tuhan, pendeta jangan tersinggung ya. Yang justru pelayanan yang sangat dekat kepada Tuhan Yesus itu guru dan dokter. Maka itu kalau para guru di sini hari ini hadir, satu kehormatan buat saya. Ya, maka itu siapkan hati untuk kita mengerti kebenaran firman ini. Saya baca lagi tema penginjilannya, oke? Menghidupkan Injil melalui dunia pendidikan. Lalu tema sore ini, Injil dalam pendidikan sekolah. Wah, ini luar biasa. Ini makanan saya. Ini hati saya. Penginjilan di dalam pendidikan sekolah. Dan saya sudah membuktikan oleh anugerah Tuhan bersama istri saya, bersama anak-anak saya, bahwa menginjil lewat pendidikan itu jauh lebih efisien daripada buat KKR besar di lapangan-lapangan yang biaya sekarang ratusan juta. Bahkan kalau panggil pendeta luar negeri bisa miliar biayanya. Nggak efektif, nggak efisien. Tapi lewat sekolah, pendidikan, penginjilan itu sangat-sangat mudah. Ibu-ibu bapak guru setuju? Loh kok diam saja? Kok nggak pulang aja sudah? Ibu bapak guru setuju bahwa lewat pendidikan itu paling gampang Injil itu diberitakan? Loh kok diam lagi? Setuju ya? Enggak, berarti kalau tidak saudara terpaksa jadi guru, gitu saja sudah. Baik, ayo kita belajar akan kebenaran ini, sungguh luar biasa. Kita mulai dengan ayat yang pertama. Injil Matius. Injil Matius. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus hatinya untuk pendidikan itu sangat luar biasa. Pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Perikop ini kita perhatikan. Apa judulnya di Alkitab saudara? Matius 4 ayat 18. Judulnya apa perikop itu? Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Apa bedanya kalau tertulis begini? Yesus memanggil jemaat yang pertama. Ayo bedanya di mana? Coba jawab. Kalau dia memanggil murid yang pertama berarti dia itu apa? Kalau dia memanggil jemaat yang pertama dia itu apa? Ngerti pertanyaan saya? Ya ayo jawab apa? Guru. Jadi Tuhan Yesus gak cari jemaat, cari murid untuk dimuridkan. Nah saya tidak membaca, ya ini cuma judulnya saja. Maka itu pelayanan pendidikan itu mutlak diperhatikan baik-baik. Lalu kita lihat, walaupun tidak semua saudara yang pernah membaca lengkap, utuh, jelas, teliti seluruh pasal kitab Kisah Para Rasul yang terdiri dari 28 pasal itu, tapi paling tidak kita sudah pernah bacalah waktu dengar khotbah tentang Kisah Rasul, waktu kita baca-baca sendiri. Nah pertanyaan saya, sebutkan kepada saya kata dominan, julukan yang terbanyak di dalam Kisah Para Rasul tentang pengikut-pengikut Yesus, orang-orang yang percaya Yesus. Di kitab Para Rasul disebut apa? Kita ini murid.
Kata Kristen hanya muncul satu kali di 28 pasal Kisah Para Rasul. Itu ada di Kisah Rasul 11. Nah saudara, ini kesalahan kita ketika kata Kristen yang tidak muncul, tidak keluar dari mulut Tuhan Yesus, tapi dari mulut orang kafir, yaitu orang Roma. Mengapa yang cuma satu kali disebut bisa jadi mendunia bahwa kita ini orang Kristen, tapi yang Tuhan Yesus sebutkan yaitu kita ini murid, itu nggak disebut. Sedikit sekali gereja di dunia menyebut kita ini murid, sedikit, padahal itu yang benar. Nah, kalau Tuhan Yesus sendiri mengatakan pengikutnya adalah murid, berarti konsep penginjilan Tuhan Yesus harus lewat pendidikan, bukan lewat gereja. Maaf saya berkata, bukan lewat sistem agama, tidak, lewat pendidikan. Sejarah mencatat, kalau saudara buka sejarah gereja, nggak usah yang di Eropa, yang di mana, di Asia atau di Indonesia sendiri, tercatat semua misionaris yang pertama kali datang ke daerah-daerah di Nusantara, baik di Amerika Tengah, Amerika Utara, Amerika Latin, di Australia, di Selandia Baru, di negara-negara yang lain. Perhatikan, yang diutus duluan adalah guru-guru Injil, bukan pendeta. Saya berkata betul atau salah? Itu sejarah. Sehingga banyak daerah yang berubah karena sistem pendidikan Kristen ini, guru. Nah, maka gereja harus mengembalikan konsep ini, prinsip ini. Jadi selama Tuhan Yesus keliling ke kampung-kampung, ke kota-kota, ke desa-desa, selama dia hidup, orang memanggil dia guru, rabi, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta seperti istilah sekarang. Maka itu rekan-rekan guru yang hari ini hadir, saudara adalah profesi yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Jangan tersinggung, justru pendeta dan majelis itu jauh dari Tuhan Yesus. Karena di Alkitab nggak ada. Yang dekat Yesus itu guru dan bagian kesehatan. Jelas ya? Nah, inilah yang kita harus kenali, kebenaran yang sempat hilang dari gereja. Nah, sekarang bagaimana cara kita melayani murid-murid kita, termasuk orang-orang tua yang hadir hari ini, anak-anak, adik-adik, saudara-saudara yang belum menikah, siapkan diri saudara untuk masuk dalam kebenaran ini. Saya berikan fakta ini. Apabila anak-anak itu tidak dapat kesempatan hak hidup sebagai anak di rumah, ini masih bicara penginjilan. Penginjilan paling mudah itu nginjili anak-anak, bukan orang dewasa. Setuju saya katakan kalimat ini? Saya ulangi ya. Penginjilan paling mudah itu pada anak-anak, bukan pada orang dewasa. Anak-anak itu masih polos, tapi orang dewasa sudah banyak politiknya, susah diajak ngomong tentang Injil. Maka itu, kalau anak-anak tidak dapat hak hidup sebagai anak di rumahnya sendiri, maka tempat yang kedua dan tempat yang terakhir untuk mereka dapat hak hidup sebagai anak adalah di sekolah. Setuju ya? Renungkan ini. Nah, apabila tempat yang terakhir yaitu sekolah, mereka pun tidak dapat hak anak yang harus mereka nikmati, maka tempat yang terakhir berikutnya adalah jalanan, terminal, pasar, dan sejenisnya. Renungkan kalimat ini. Maka itu ketika sekolah sebagai tempat yang sangat diharapkan anak untuk mendapatkan hak hidupnya sebagai anak, ternyata di sekolah pun mereka dilukai, mereka dikecewakan, mereka direndahkan. Saudara perhatikan, mereka pasti larinya ke jalanan.
Maka itu ibu bapak guru yang terhormat, saya ulangi, senakal-nakalnya murid kita, maaf jangan tersinggung para orang tua, saya harus berkata seperti ini, yang ngajari nakal pasti orang tuanya. Setuju saya ngomong ini? Loh, setuju tidak? Sebelum saya buktikan dengan ayat-ayat firman Tuhan, saya tunjukkan dulu fakta ini. Tolong yang belum pernah dengar teori ini, teori tentang pendidikan anak-anak yang ditemukan oleh Dorothy Law Nolte tahun 72. Jadi 44 tahun yang lalu, 43 tahun yang lalu, Dorothy Nolte menemukan sebuah kebenaran. Dia orang Kristen. Nah, tolong yang belum pernah tahu, catat nanti, klik di Google. Tadi saya tanya, laptop di sini gereja ini nggak ada internetnya. Saya tulis Dorothy, biasa DOROTHY, Dorothy Nolte, NOLTE. Begini dia menulis teorinya. Children learn what they live. Saya akan bacakan bahasa Inggrisnya dulu. If children live with criticism, they learn to condemn. If children live with hostility, they learn to fight. If children live with fear, they learn to be apprehensive. If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves. If children live with ridicule, they learn to feel shy. If children live with jealousy, they learn to feel envy. If children live with shame, they learn to feel guilty. If children live with encouragement, they learn confidence. If children live with tolerance, they learn patience. If children learn with praise, they learn appreciation. If children live with acceptance, they learn to love. If children live with approval, they learn to like themselves. If children live with recognition, they learn it is good to have a goal. If children live with sharing, they learn generosity. If children live with honesty, they learn truthfulness. If children live with fairness, they learn justice. If children live with kindness and consideration, they learn respect. If children live with security, they learn, ini luar biasa, to have faith in themselves and in those about them. If children live with friendliness, they learn the world is a nice place in which to live. Saya bacakan bahasa Indonesianya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dalam permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan ketakutan, ia belajar gelisah. Jika anak dibesarkan dengan rasa iba, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan olok-olok, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan iri hati, ia belajar kedengkian. Jika anak dibesarkan dengan dipermalukan, ia belajar merasa bersalah. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan penerimaan, ia belajar mencintai. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan dengan pengakuan, ia belajar mengenali tujuan. Jika anak dibesarkan dengan rasa berbagi, ia belajar kedermawaan. Jika anak dibesarkan dengan kejujuran,
dan keterbukaan. Ia belajar kebenaran dan keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Jika anakmu dibesarkan dengan ketentraman, ia belajar berdamai dengan pikiran. Dengan apa anakmu itu? Saudara, penemuan Dorothy Nolte ini diakui secara internasional bahwa children learn what they live. Anak-anak itu belajar dari sebuah kehidupan. Nah, pertanyaan saya, belajarnya dari siapa mereka ini? Pertama kali, orang tua. Maka itu saya ulangi lagi, ketika hak anak tidak didapatkan di rumah orang tuanya sendiri, maka tempat kedua dan tempat terakhir untuk mereka menemukan hidup yang benar adalah sekolah. Tapi kalau di sekolah sendiri mereka tidak mendapatkan dan menemukan yang mereka ingini, maka jalanan tujuan akhir hidup mereka. Dan kita tahu apa yang terjadi kalau anak-anak kita dibesarkan di jalanan. Sudah lebih dari 15 tahun yang lalu, ketika pertama kali saya terlibat dengan pelayanan anak-anak jalanan di beberapa kota di Indonesia ini, sebetulnya penginjilan itu nggak sulit kalau kita mau menerima anak-anak yang di jalan itu. Sekarang beberapa anak-anak kami punya rumah singgah di rel kereta api Roxy. Mereka beri nama Roti sampai hari ini. Tintin sudah jalan berapa tahun, Tin? Berapa enggak dengar? 5 tahun. Tiap hari ada yang mengajar di situ, mengumpulkan anak-anak, dan mereka datang. Saudara, Tuhan Yesus adalah orang pertama di dunia. Saya ulangi, Tuhan Yesus adalah orang pertama di dunia yang memberikan hukum bahwa siapa yang menyesatkan anak kecil harus dihukum mati. Sebelum Tuhan Yesus tidak ada orang yang pernah menulis. Mari kita temukan ayatnya, Matius 18 ayat yang ke-6. Nah, kita bicara dulu hak anak-anak ini. Jadi tiap kali saya hadir dalam pertemuan-pertemuan tentang anak-anak, pembahasan tentang anak-anak semuanya itu, maka saya selalu berbicara dan mereka terkagum-kagum bahwa Matius 18 ayat 6 adalah literatur tertua di dunia yang memberitahukan kepada kita. Catat, literatur tertua di dunia yang memberitahukan kepada kita bahwa harus dihukum mati orang dewasa yang merusak anak-anak. Kalau istilah dalam sekarang disebut abuse atau melecehkan. Ayat 6, tetapi barang siapa menyesatkan, merusak, mengajar yang salah, menunjukkan yang salah kepada salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara bayangkan, ayo saya tanya kepada saudara, menurut tradisi Yahudi, batu kilangan itu paling ringan beratnya 20 kilo. Paling ringan. Sebab untuk mecah biji-bijian yang keras. Saya tanya, sejago-jagonya perenang, kalau diberi gandul 20 kilo, bisa nggak dia berenang dalam laut? Jawab bisa tidak? Enggak. Nah, buat saya ini sadis. Masa Tuhan Yesus menghukum mati orang dengan cara hidup-hidup dilempar ke laut dengan kalungan batu 20 kilo? Sadis nggak? Tapi inilah hati Tuhan Yesus, katakan amin. Dia sangat membela hak anak.
Kasus terakhir anak-anak yang dibunuh Angelin masih ingat di Bali. Maaf ya saya berkata, saya siakan kalau ditanya orang yang salah pihak sekolah. Sudah tahu hampir tiap hari anak ini masuk sekolah dan keadaan kotor bau. Kok nggak ditanya ngapain orang tuamu ini? Untuk apa setelah dia hilang dan mati sekolahnya baru ribut? Terlambat. Setuju saya ngomong ini? Saudara, di luar kita ada jutaan anak-anak yang nasibnya jelek karena orang tuanya tidak menginginkan kehadirannya dan mereka dilukai. Maka itu anak-anak Tuhan saya titip, jadilah seperti Yesus. Begitu ada anak-anak terbuang, anak-anak tertolak, langsung ambil, langsung. Maaf, saya mau menyaksikan fakta ini dan orang-orang dekat saya tahu. Saudara, sejak tahun 80-an saya sudah memberitahukan banyak orang di banyak tempat. Pokoknya kalau sampai kalian dengar ada orang hamil gak mau anak itu, jangan dibunuh, kasih saya. Dari sejak tahun 80-an itu saya sudah ngambili anak-anak itu. Dan bayi terakhir yang mau digugurkan, mau dibuang, lahir 14 Juli yang lalu. Dan saya ambil. Setelah ada handphone ini saya nitipkan nomor handphone saya ke banyak tempat. Hari-hari ini saya sedang menolong seorang yang sedang hamil 4 bulan. Dan dia gak mau anak itu. Ada di daerah Cipete. 2 kali saya telepon dia. Saya tanya betul apa gak mau enggak. Saya salah, ya sudah. Urusan salah tidak, bukan urusan saya. Yang penting anak itu saya mau selamatkan. Bahkan dari anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya, ada beberapa yang hasil perkosaan. Sekarang ada yang jadi orang-orang hebat. Berapa kali saya menemukan anak-anak di penjara. Saya kalau pelayanan ke penjara, saya selalu nitipkan nomor telepon. Kalau ada penjara di penjara anak-anak, anak-anak pula bebas gak ada yang ngambil, saya akan ambil. Tanggal 5 Mei yang lalu, saya menjemput seorang yang lulus dari Nusa Kambangan. Saya jemput. Sekarang dia sudah bekerja di Alam Sutra. Saya carikan dia kerjaan. Setelah kita dengar tulisan Dorothy Nolte, maka begini kesimpulan kita. Tidak ada anak yang salah. Yang salah adalah kita orang tua. Setuju? Apalagi setelah kita baca Matius 18 ayat 6. Mengapa Tuhan Yesus marah? Begitu marahnya sampai orang hidup-hidup dibuang ke laut dengan batu 20 kilo di lehernya. Pasti mati. Karena anak-anak itu tidak pernah bersalah. Saudara, anak-anak itu cuma butuh 2 hal. Maka itu guru-guru saya titipkan ini, anak-anak cuma butuh 2 hal, enggak banyak. Makanan itu nanti buat anak-anak. Tapi ini penting, 2 hal ini perhatikan. 1, kasih sayang. 2, penerimaan. Catat baik-baik. 1, kasih sayang. 2, penerimaan. Senakal-nakalnya anak itu karena dia gak dikasih. Sebelum saya lupa, saya titipkan ini. Anak kecil yang gak mau makan, jangan dipaksa. Awas ini mama-mama suka maksa makan untuk anak-anak. Anak-anak itu tidak perlu makan 3 kali sehari kayak kita. Anak-anak yang gak suka makan itu bukan gak suka makan. Lalu apa? Dengar. Anak-anak yang gak mau makan itu karena takut. Buat mereka makanan itu menyiksa. Maka itu tiap kali orang tua memaksa dia makan, itu penderitaan. Begini konsepnya. Anak-anak biarkan minta makan sendiri, gak usah pakai jam. Dengar ini ya, yang suka maksa anak-anak bertobat.
Anak-anak itu punya waktu makan sendiri. Nah, kalau kita paksa, dia akan ketakutan. Suatu hari kami ada di Balikpapan bersama istri saya. Kami diundang ke satu gereja. Waktu kami diajak makan di sebuah rumah restoran di mall. Nah, di samping kiri saya duduk suami istri dengan anak perempuan, kurus. Ternyata sudah 3 tahunan, tapi kecil badannya. Nah, saya ini kalau ada anak kecil saya pasti beri perhatian. Ternyata mamanya maksa makan nasi, anaknya berontak. Nah, saya tuh nggak sabar lihat begitu. Saya pindah ke meja mereka, karena saya nggak kenal. Saya minta maaf dulu. Nah, saya ajari. Mamanya marah. Ini kan anak saya. Sudah tahu saya bilang begitu. Tapi kalau anak ini ibu paksa makan begini, buat dia itu penderitaan. Terus bagaimana? Buat suasana makan itu nyaman, bukan menakutkan. Lu bagaimana buat suasana makan itu nyaman? Tunggu dia minta sendiri. Wah, belum pernah selama saya punya anak dia itu minta makan sendiri. Dia bilang begitu. Iya, pasti dia gak pernah minta makan, karena mendengar kata makan itu takut. Beda dengan kita, makan, oh ya makan, kapan? Nah begitu kalau kita. Kalau anak-anak yang disiksa untuk harus makan 3 kali sehari, nasi lagi, mendengar kata makan, anak-anak itu tersiksa habis. Lalu bagaimana? Nah, jangan maksa makan. Percayalah, tidak mungkin ada anak kecil mati karena nggak mau makan. Percayalah, maka itu anak kalian kurus karena makanan itu penderitaan buat dia. Pokoknya saya ajari begitu, saudara. Nggak sampai seminggu, saya kasih nomor telepon saya, kontak. Mereka berterima kasih. Nggak sampai seminggu, berat badan naik, makannya luar biasa. Nah, jadikan suasana makan itu yang menyenangkan, bukan menakutkan. Ya, ini orang tua harus bertobat betul-betul. Begitu pula belajar. Anak-anak itu jangan dipaksa untuk belajar. Sampai hari ini di Indonesia masih banyak sistem belajar yang salah. Playgroup dan TK belum waktunya belajar baca dan angka. Catat, itu waktunya bermain. Awas itu. Kalau masih TK, playgroup dan TK dipaksa untuk belajar huruf dan belajar angka, yang seneng sekolahnya dan orang tuanya, tapi anak ini menderita. Jangan berkata begini orang tua kepada teman-teman, anak kami masih TK sudah hafal abjad ABCD, angka hitung-hitungan. Awas, itu konsep yang salah. Saudara, Alkitab ini mengajarkan mendidik itu sangat menyenangkan. Mendidik itu sangat luar biasa. Oke, saya ajak saudara melihat sejarah taman kanak-kanak. Kalau saudara punya TK nggak pernah tahu sejarahnya, bersalah besar. Buka Google, penemu taman kanak-kanak itu anak pendeta dari kota Dresden di Jerman pada awal abad yang ke-20. Nah, anak pendeta ini menemukan Kejadian 3. Itulah sekolah alam yang pertama di dunia. Kejadian pasal 3. Saudara boleh buka. Yaitu di taman. Adam dan Hawa sekolah kehidupan dengan Bapa di surga itu di taman. Nah, di situ Strobel menemukan fakta bahwa anak-anak itu belajarnya harus sambil bermain, melihat alam, melihat taman, ambil daun kering. Anak-anak diajari matematika, diajari biologi, diajari semua arti hidup, itu langsung di taman. Maka itu sebetulnya nama taman kanak-kanak itu salah. Seluruh dunia memakai nama bahasa Jerman, kindergarten, karena penemunya orang Jerman. Di Amerika, di Jepang, di Australia, di negara mana saja sama, kindergarten. Indonesia jadi taman kanak-kanak, ya nggak salah juga.
tapi harus kindergarten. Sejarah mencatat negara pertama di luar Jerman yang membeli hak paten taman kanak-kanak adalah Jepang. Aneh bukan? Jepang itu negara yang pertama di luar Jerman yang membeli hak paten kindergarten. Maka itu kita lihat Jepang dalam mutu soal pendidikan luar biasa. Hari-hari ini ada cukup banyak profesor-profesor Indonesia yang mengabdi di Jepang karena memberi kesempatan yang luar biasa. Dibanding Amerika yang negaranya lebih luas, perguruan tingginya lebih banyak, Jepang kecil. Ternyata profesor Indonesia jauh lebih banyak ada di Jepang daripada di Amerika. Sejarah mencatat ketika bom atom yang kedua selesai, lalu petugas kekaisaran memberitahu Kaisar Hirohito, sudah aman Kaisar. Kaisar keluar dari tempat perlindungan. Sejarah Jepang menulis, kalimat pertama yang diucapkan Kaisar Hirohito, hitung sisa berapa guru yang masih hidup setelah bom ini. Pendidikan diutamakan. Maka itu Jepang, Indonesia, dan Jerman adalah 3 negara yang merdekanya di bulan yang sama, bulan Agustus, dan tahun yang sama, tahun 45. Saya ulangi, Jerman, Jepang, Indonesia. Ini 3 negara yang merdekanya di bulan yang sama. Jepang awal Agustus setelah bom, Indonesia pertengahan Agustus 17, Jerman akhir Agustus waktu Hitler bunuh diri. Nah lihat, dari 3 negara ini 4 hal penting Indonesia menang. 1, dari 3 negara yang kalah perang, yang menang perang mana? Yang menang perang dulu. Coba jawab, Jerman, Jepang, Belanda. Jerman, Jepang, Indonesia. Yang menang perang mana? Cepat. Indonesia. Jerman dan Jepang kalah perang, hancur lebur negaranya. 2, negara yang menang perang itu dapat pampasan perang dari negara yang menjajah. Indonesia dapat banyak. Nomor 2, jumlah penduduk waktu tahun 45 antara 3 negara ini mana lebih banyak? Indonesia. Ketiga, luas wilayah negara. Dari 3 negara ini mana lebih luas sampai hari ini? Cepat. Indonesia. Nomor 4, sumber daya alam. Dari 3 negara ini mana yang paling hebat? Indonesia. Sejarah mencatat Jerman dan Jepang bangkit menjadi negara industri tahun yang kelima, 50 dan 51. Bangkit dari keterpurukan mereka. Saudara perhatikan, siapa yang punya saudara, punya anak, punya kenalan yang sekolah di Jerman? Jerman negara yang hebat soal pendidikan. Semua yang sekolah di sana gratis. Hebat gak? Termasuk orang asing. Gak cuma orang Jerman yang sekolah gratis, orang asing yang sekolah di sana gratis. Ya 10 tahun terakhir sudah berubah. Tapi dari zaman perang selesai, Jerman mengutamakan pendidikan, termasuk Jepang juga. Nah di sini kita melihat sistem yang luar biasa. Dan pendidikan itu tercatat jelas di Alkitab. Setuju saya ngomong ini? Hebat sekali. Maka itu mari mulai hari ini kita merubah konsep pendidikan. Saya ulangi lagi rekan-rekan guru, kepada saudara, ibu, bapak, guru, Tuhan Yesus jauh lebih besar pengharapannya untuk menyelamatkan anak-anak daripada lewat gereja. Maafkan saya berkata ini. Lewat pendidikan Tuhan Yesus sangat mengharapkan saudara menyelamatkan banyak anak-anak. Bagian terakhir, supaya kita dilengkapi betul-betul. Mulai hari ini, kalau saudara dan saya bicara pendidikan, saya titip kalimat ini.
Saya ulangi, mulai hari ini saudara dan saya bicara soal pendidikan, saya titip kalimat ini. Tiap kali kita mendengar kata pendidikan, kata mengajar, kata sekolah, buang jauh-jauh konsepnya gedung, ruang kelas, laboratorium, papan tulis, buang. Lalu gimana? Mulai hari ini, kalau kita mendengar kata pendidikan, kata sekolah, kata mengajar, langsung itu di rumah, bukan di luar rumah. Dengar baik-baik. Hebat sekali Tuhan kita. Yang terkejut, berarti saudara baru dengar hari ini. Pendidikan itu di rumah, bukan di luar rumah. Saya mau buktikan ayatnya. Ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Kita melihat fakta ini. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau bagaimana? Baca Alkitab saudara. Haruslah engkau bagaimana? Mengajarkannya. Stop. Inilah literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Kata mengajar, mendidik, sekolah, dan sejenisnya, yaitu tulisan Musa ini. Haruslah engkau mengajarkannya berapa kali? Berulang-ulang. Kepada siapa? Anak-anakmu. Jadi ini perintah untuk siapa? Orang tua. Anak-anak, beritahu kamu ya. Dengar baik-baik. Awas, kalau anak-anak ada yang dimarahi orang tua setelah mendengar pelajaran saya. Anak-anak, kasih nomor teleponmu ya. Nomor telepon ya. Terus kalau papa mamamu marah, telepon nanti marah papa mamamu balik. Begini artinya, dengar anak-anak. Kalau orang tua sering jengkel kepada anak-anaknya dengan kalimat ini, sudah berapa kali nih papa mama ngajar kamu? Mulai hari ini anak-anak jawablah, Ma, Pa, kurang berulang-ulang. Loh, karena perintahnya berulang-ulang mengajarkan kepada anak-anakmu. Ini firman luar biasa. Dan ingat, Musa menulis ini lebih dari 3.000 sekian ratus tahun yang lalu. Maka itu papa mama, kalau baru 3-4 kali kita ngajar anak, jangan dipaksa mereka harus pinter. Ingat dulu waktu kita sekolah, pinternya setelah diajar berapa kali. Setuju saya ngomong ini? Jangan sok memaksa anak kita untuk cepat pintar, baru 3-4 kali kita ngajar. Jadi anak-anak simpennya nomor nanti kasih ya. Kalau papa mama sering marah, lapor ke Oke. Dan ngapain kalimat berikut? Ini penting. Setelah mengajarkan berulang-ulang pada anak-anakmu, berarti itu perintah untuk kita. Dan apa? Ayo, dan apa? Membicarakannya. Beri saya kata lain. Apa itu membicarakan? Diskusi. Saudara, gara-gara ulangan 6 ayat 7, saya harus belajar ilmu jiwa anak-anak. Saya cari buku-buku children psychology untuk membuktikan kehebatan firman ini. Berarti begini kok berarti. Buku psikologi anak-anak dengan tulisan Musa mana lebih tua? Saya jawab, mana lebih tua? Berarti children psychology buku-bukunya belajar dari Musa. Dan itu betul. Saudara, Finlandia negara pertama di dunia yang mengajar sistem sekolah seperti ulangan 6 ayat 7. Anak-anak TK, anak-anak SD bangkunya melingkar, bukan berhadapan seperti sistem Yunani yang kita pakai hari ini. Enggak. Jadi 3.000 sekian ratus tahun yang lalu, Papa di surga sudah memberi hukum kepada kita bahwa mengajar anak enggak cuma mendikte, enggak cuma satu arah.
tapi ada diskusi. Nah, di dalam children psychology ditemukan sebuah fakta. Anak-anak yang sudah terbiasa diajak diskusi oleh guru-gurunya di rumah. Siapa tadi guru-gurunya di rumah? Orang tuanya. Muncul 3 sifat yang hebat. 1, anak itu percaya dirinya kuat. Karena ketika anak-anak diajak tanya, menurut kamu bagaimana kalau begini? Tapi saya pesan, kalau anak kita baru umur 7 tahun, jangan diajak mikir utang kita, jangan. Salah itu. Pokoknya yang cocok dengan usia mereka. Hal yang kedua, anak-anak yang suka diajak diskusi oleh orang tuanya. Anak-anak itu punya sikap, kalau gitu aku harus tahu banyak hal, supaya nanti kalau papa mama tanya kepadaku, aku bisa jawab. Jadi anak-anak punya persiapan, dan itu luar biasa. Yang ketiga, anak-anak yang suka diajak diskusi oleh papa mamanya. Di luar rumah, mereka jadi pemimpin. Sudah ngajari teman-temannya. Wah, waktu saya menemukan ini luar biasa. Maka itu di Indonesia hampir 20 tahun yang lalu sistem ini dipakai. Banyak sekarang sekolah kindergarten, kelasnya mejanya melingkar, duduk bersama-sama, guru dan murid 2 arah, nggak cuma 1 arah. Ini literatur tertua. Anak-anak merasa dihargai. Sampai dewasa, anak-anak akan punya konsep menyiapkan pertanyaan. Karena ada guru yang menanyakan. Sekarang kita lihat, ada 4 tempat untuk mendidik dengan baik. Lihat, tempat pertama di mana? Mengajar dan berdiskusi di mana? Lihat Alkitab saudara. 1, apabila engkau, ayo baca ayat. Apabila engkau sedang duduk di rumahmu, bukan di gedung sekolah, bukan di St. John, maafkan saya. Dimulai di rumah lebih dulu, bukan di luar rumah. 90% orang tua terlambat sadar tentang waktu yang surga beri mengajar dan berdiskusi itu ketika anak-anak masih betah di rumah, ketika anak-anak belum punya dunia luar rumah. Begini 90% terlambatnya orang tua. Ketika usia anak-anak masih perlu kita sebagai papa mama dan sebagai guru-gurunya, kita sibuk dengan dunia kita. Lalu anak-anak dititipkan ke babysitter, ke omnya, ke tantenya, ke neneknya. Anak itu rusak. Ketika anak-anak mulai belasan tahun, 13 tahun, 14 tahun atau lebih, tidak ada patokan umur tertentu, masing-masing keluarga punya perbedaan. Anak mulai pulang di atas jam 11 malam. Setelah sekian kali anak-anak pulang di atas jamnya, baru papa mama berunding. Mulai besok kita harus ngomong pada anak kita, duduk di rumah. Saya tanya, kalau anak-anak kita sudah umur belasan, baru kita praktekkan ulangan 6 ayat 7, duduk di rumah, terjadi apa? Perang sudah. Ini yang luar biasa. Terlambat. The golden time buat saya, menurut ulangan 6 ayat 7, adalah umur 0 sampai kira-kira 11. Tergantung bagaimana lingkungan tetangga-tetangga kita itu. Tolong beritahu banyak orang tua. Ini konsep yang hebat. Kita tinggalkan dulu ulangan 6. Kita buka Lukas 2 dengan cepat. Saudara, sampai hari ini banyak manusia di dunia mengarang-arang cerita. Yaitu begini.
Masa sih Tuhan Yesus dibiarkan nganggur sama sekali dari kelahirannya di Bethlehem sampai mulai pelayanannya, yaitu usia 30 tahun. Masa gak terjadi apa-apa? Ada orang iseng nganggur. Ada tulisan Yesus ke India, Yesus ke Tiongkok belajar Buddha. Pernah baca buku itu? Nah itu ngawur, itu ngarang sendiri. Kita harus percaya Alkitab. Nah, satu-satunya penulis Injil yang menulis satu-satunya peristiwa di antara kelahirannya dan usia pelayanannya adalah Lukas, yaitu Lukas 2. Waktu Yesus umur berapa? Masa lupa? Waktu Yesus umur berapa? Cepat. Ya, ini mereka sekolah minggu gak sih? Guru-guru masih gak tahu juga. Waktu Yesus umur berapa yang ditulis oleh Lukas? Berapa? Dengar cepat. 12. Buat saya ini perkara penting. Saudara tahu angka 12 adalah masa puber, betul? Akil balik, perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Lukas menulis ini 2000 tahun lebih yang lalu. Berarti Alkitab ini relevan sampai hari ini. Bahwa di usia 12 tahun itu terjadi masalah antara Yesus dan orang tuanya. Betul tidak? Kalau saudara punya terjemahan Alkitab bahasa-bahasa lain, begitu Maria menegur Yesus anaknya dengan kata yang nada tinggi, kamu gak mikirin orang tuamu, susah kami cari kamu. Begini jawaban Yesus, apa urusannya aku dengan kamu, hai perempuan? Weh, kasar sekali. Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Syok Maria. Saudara, jangan terlambat mendidik anak. Mereka akan hilang di usia remaja. Mengapa hanya Lukas yang menuliskan kisah satu-satunya ini? Bukan Matius, bukan Markus, bukan Yohanes. Karena Lukas itu dokter. Dia belajar psikologi. Dia kaget ketika menemukan, ada peristiwa benturan antara orang tua dengan anak. Nah, di sini kita menemukan Yesus pun manusia 100% pernah mengalami kegoncangan jiwa di usia remaja. Hebat bukan? Nah, ini hebatnya Alkitab. Mari kita temukan apa yang menyebabkan. Lukas 2 mulai 41. Nah, ini judulnya. Tolong baca judulnya. 1, 2, 3. Cepat. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Tuhan. Dengarkan, dengar. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Berikan saya kata lain, tiap-tiap tahun. Cepat. Apa selalu? Coba bahasa asing. Rutin. Orang tua jangan rutinitas mengajar anak. Anak bosan. Tiap-tiap tahun ini membosankan buat Yesus. Maka itu ketika usianya 12 tahun dia ngilang. Karena gak menarik yang diajarkan. Gak suka dia dengan rutinitas. Setuju saya ngomong ini? Anak-anak suka rutinitas tidak? Tidak. Anak-anak selalu ingin tahu yang baru, yang baru. Maka itu kalau anak-anak saudara itu diem, jangan berkata, oh baik, ini goblok. Kok baik? Gimana? Diem kok baik? Anak itu harus ingin tahu. Itu apa itu? Ini kenapa? Berbahagialah kalau anak saudara itu suka bongkarin ini, bongkar itu. Itu pintar namanya. Bahkan saya menyuruh orang-orang tua kalau anaknya senang mekanik, saya bilang carikan radio, komputer, carikan kamera rusak-rusak, sediakan alat obeng, tang suruh merotoli sendiri. Anakmu akan jadi pintar. Setuju gak saya ngomong ini? Kalau anak saudara perempuan lihat mamanya hobinya jahit, belikan mesin jahit, cari kain-kain perca, suruh dia jahit sampai capek, terserah. Kalau anak saudara melihat senang masak, beri kesempatan.
Nah, anak-anak itu nggak mau rutinitas, setuju ya? Maka itu guru-guru, saudara harus jadi yang menarik kalau mengajar. Awas ya, tidak boleh ada guru begini. Begitu guru itu masuk, anak kasakusuk, dia lagi. Awas kalau sampai anak-anak ketemu guru kayak begitu, berarti itu guru membosankan betul. Apalagi ngajarnya monoton, baca saja, terus mukanya kayak papan. Tahu muka kayak papan? Nggak ada ekspresi, cool begitu. Anak-anakmu tidur, tahu nggak? Di rumah sudah capek dengan mama papanya yang cool juga. Di sekolah ketemu yang lebih cool lagi. Saudara, ini konsep penting. Ayat 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Apa arti kata lazim? Ya kebiasaan lagi. Ya sudah begitu. Artinya sambil merempon nyampe. 12 tahun kok pulang pergi, ya tahu sudah, nggak akan kesasar. Buat anak-anak ini nggak suka. Sampai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem. Stop dulu. Tolong beri saya kata lain, kata tinggallah Yesus. Ayo, apa? Cepat. Apa arti kata tinggallah Yesus? Ayo cepat. Apa? Nggak dengar saya. Apa? Menetap. Bukan. Masih kecil kok menetap. Nah ini dengar ya. Siapa pernah mendengar pengumuman di mall, di bandara, di stasiun, anak hilang. Pernah dengar? Saya tanya jujur, anak hilang, yang salah orang tuanya atau anaknya? Jawab. Masa? Loh, yang hilang siapa? Beda loh ya, ini bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia, yang menghilang siapa? Nah, kenapa kok orang tuanya yang salah? Ayo. Nah, itu dia. Bagaimanapun yang salah pasti kita orang tua. Anak itu nggak bisa salah. Kenapa bisa hilang? Nah, kata yang paling tepat buat saya tambahkan 3 huruf TER. Baca. Ayo, ada TER, masa nggak ngerti ah? Tertinggallah Yesus di Yerusalem. Nah, itu kata yang betul. Benar? Dia tertinggal. Loh, kenapa bisa tertinggal? Karena lazim. Anak ini bosan. Ayat 44. Lihat, ini yang salah besar. Tanpa diketahui orang tuanya. Ini sudah jelas salah. Saya tanya dulu. Kalau sampai si orang tua ini nggak tahu anaknya tertinggal, berarti papa mama sedang apa sambil jalan? Ngobrol, cerita baju, makanan, nggak tahu apa lagi. Ini lebih salah lagi. Dengarkan baik-baik. Ketika orang tua yang adalah guru terbaik anak-anak sibuk dengan dunianya sendiri. Saya ulangi. Ketika anak-anak mencari perhatian orang tua, ternyata orang tua sibuk dengan dunianya sendiri, anak kita pasti terhilang. Setuju? Papa mama hati-hati, guru-guru hati-hati. Jangan sibuk dengan dunianya sendiri. Perhatikan si kecil yang ada di antara kita. Ayat 44. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Stop dulu. Saudara, kata ini berbahaya. Suami istri sering bertengkar gara-gara sikapnya Yusuf dan Maria. Menyangka. Apa bahasa asingnya menyangka? Bahasa psikologinya ini sering buat keributan. Berasumsi. Awas. Asumsi itu 95% enggak betul. Hanya 5% kebenaran. Tapi bodohnya kita yang enggak benar diakui benar. Maka itu sering ribut. Maka itu suami istri jangan suka berasumsi. Nanti ribut terus. Nah, orang tua jangan berasumsi tentang anak-anak kita. Kenali mereka baik-baik.
Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka berapa jam? Baca berapa jam? Sehari perjalanan jauhnya itu kira-kira 11 jam. Sehari perjalanan enggak dihitung 24 jam, tidak. Itu dihitung selama masih ada matahari. Nah, kami di Papua pakai konsep ini juga. Jadi kalau kami perjalanan di daerah-daerah pedalaman di Papua, nggak tanya gini, berapa kilo? Nggak ada kilo-kiloan. Yang ada adalah berapa hari. Nah, itu baru. Karena jalan jauh. Nah, sehari perjalanan selalu pagi matahari mulai bercahaya sampai sore. Nah, itu kami hitung sehari perjalanan. Saudara bayangkan, orang tua ini keterlaluan nggak? Setelah 11 jam ngomel, ngerumpi, gosip dan segala macam, baru sadar, mana anak ini? Berani nyalakan anaknya? Ayo. Berani nyalakan anaknya? Saya tanya kok. Berani nyalakan anaknya enggak? Enggak, yang salah orang tuanya. Seterusnya saya enggak usah baca. Ayo kita kembali ke Ulangan 6 ayat 7. Ya, Ulangan 6 ayat 7. Ini penting sekali, saudara. Jadi duduk di rumah itu sangat penting untuk anak-anak kita belajar kehidupan. Children learn what they live. Jangan lupa. Jadi jangan terlambat. Tempat kedua di mana ngajarnya? Tuhan nyuruh kita belajar mengajar mereka dan diskusi di mana? Cepat baca Ulangan 6 ayat 7. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Luar biasa, saudara. Ini saya kagum sekali. Perhatikan. Jadi nggak cuma duduk di rumah belajar itu, tapi di perjalanan. Perhatikan anak-anak umurnya 3 tahun ke atas, kalau diajak keluar rumah, atau begini, saya balik dulu. Siapa pernah menemukan fakta anak-anak kita yang di bawah umur 5 tahun atau di atas 5 tahun ya, begitu seminggu nggak diajak keluar rumah, protes nggak? Nah, ini ayatnya. Kalau protes jangan marahi dia, marahi Tuhan karena dia yang nyuruh. Waktu mereka harus belajar di luar rumah, mereka ngajak, "Ma, jalan, Ma. Pak, ayo jalan." Suatu hari, saudara, satu gereja ngundang, saya nginep di daerah Pluit, rumah orang kaya. Suaminya majelis gereja, hari itu harus ngantar saya ke kebaktian. Ternyata dia terlambat. Maklum Jakarta macet. Pas si papa pulang, anak kecil, anak perempuan, umur 7 tahun. "Pak, antar saya ke Mall Pluit," apa nama saya lupa, "mau beli pensil." Saya lihat aja. Tiba-tiba papanya mentah, "Gak bisa, papa terlambat ini. Om Daniel nunggu, ini di gereja." Dia panggil seseorang, ternyata sopir, kasih uang. "Stop," saya bilang. "Lebih baik saya pergi dengan sopirmu dan kamu pergi dengan anakmu." "Gak bisa kok, Den, ini begini." Saya bacakan ayat ini. "Berarti sudah lama kamu gak pernah keluar dengan anakmu. Beli pensil buat anak itu hanya alasan karena dia ingin pergi dengan gurunya. Tapi gurunya on nyuruh sopirnya." Saya batalkan. Saya pergi dengan sopir. Berapa tahun kemudian saya dapat berita dari si papa. Kalian masih ingat peristiwa pensil? Saya lupa. Musuh banyak saya urusin. Enggak, kenapa? Anak saya, oh ya ini. Terima kasih, saya diajar. Maksudnya kenapa? Sejak hari itu anak saya dekat dengan saya luar biasa. Sehingga kalau ada apa saja, dia berani cerita dan terbuka kepada saya. Hanya gara-gara pensil. Mengajak anak-anak keluar rumah ke perjalanan, entah kemana saja. Anak-anak umur 3 tahun kurang lebih, catat, cerewet enggak? Ampun cerewetnya, saudara. Lihat apa, tanya, "Ma, itu apa? Kenapa begitu?" Betul? Dengar orang ngomong, "Apa itu? Itu tadi apa?" Nah, di sini banyak guru-guru yang gitu loh, saudara. Begitu anak itu mau waktunya belajar, "Ini roti, makan dulu, jangan banyak ngomong kamu." Awas kamu begitu, maka jam sekolahnya hilang. Iya, ini waktunya anak-anak itu belajar. Begini pengalaman saya dengan anak-anak. Justru waktu mereka menanyakan banyak hal, itu yang kita nggak pernah mikir apa yang mereka tanyakan. Betul tidak? Sehingga mau tidak mau kita harus belajar kepada mereka.
Jadi pertanyaan mereka jadikan soal ujian. Papa nggak bisa jawab sekarang. Besok ya, malam ini Papa ketemu Google dulu. Yang kamu tanya itu apa? Lu serius, Dar? Justru makin banyak anak bertanya, kita makin pandai. Karena mereka guru kita. Kan begitu kata Tuhan Yesus. Belajarlah kepada anak-anak. Maka itu kalau saudara sudah punya anak 3, satu umur 10 tahun, kedua umur 6 tahun, ketiga umur 4 tahun, berarti kalau digabung semua saudara kuliah dengan dosen 3 ini berapa tahun? 10, 6, 4, cepat 20 tahun. Berapa semester? Loh kok tertawa? Ini cara ngitung. Berapa semester? 40. Wih, kalau kuliah 40 semester itu S berapa? Setelah saudara kuliah dengan 3 dosen, nggak pinter-pinter, harus punya anak 2 lagi supaya saudara punya 5 dosen. Itu artinya belajarlah kepada anak-anak. Hebat mereka. Tempat ketiga di mana? Cepat lihat. Papa bilang kau berbaring. Waduh, ini luar biasa kita menemukan kebenaran ini, saudara. Ternyata semua anak di bangsa apa saja. Catat, semua anak di bangsa apa saja. Anaknya orang kaya, orang miskin, bangsa apa saja. Tiap mau tidur pasti minta cerita. Ternyata ini sekolah di tempat tidur. Maka itu awas, kalau anak-anak sedang mau tidur, lalu sinetron kesayangan mamanya lagi main, awas, mama bilang cepat tidur, ada setan di jendela, cepat tidur. Ini mama goblok sekali. Maka anak makan mimpi setan malam itu. Awas kamu. Lu serius kan? Bayangkan 3100 tahun yang lalu surga sudah memberikan hukum yang luar biasa ini. Siapa pernah punya pengalaman? Saya pernah coba ayat ini. Saya praktekkan ke salah satu cucu saya. Saya ajak dia ke toko buku. Dia milih satu buku cerita. Dan malam itu saya nginep di rumah orang tuanya. Dia minta cerita. Opa cerita, saya bacakan. Setelah saya bolak-balik ke rumah mereka, saya hitung kira-kira saya sudah cerita lebih dari 60 kali buku yang sama. Sampai kumel bukunya. Saya pun sampai hafal mati, gak baca pun tahu ini halaman keberapa. Tapi anak itu belum mau ganti buku yang lain. Di situ saya belajar apa yang ditemukan oleh anak ini. Berapa banyak orang tua beli DVD sampai berapa kali, cerita yang sama sampai molor-molor DVD-nya. Ngerti gak? Anak gak mau ganti cerita lain. Saudara dengarkan, saya kagum pada ayat ini. Ternyata cerita yang sama buat anak itu Roh Kudus akan beri hal yang baru. Tunggu sampai mereka minta ganti sendiri cerita lain. Sekali lagi, saya cari di Children Psychology. Mengapa anak-anak sebelum tidur minta cerita? Begini Children Psychology menemukan, balita itu harus mimpi sehari minimal 20 kali. Maka itu kenapa kalau kita pernah lihat bayi-bayi tidur nyenyak, tiba-tiba senyum sendiri, nggak lama nangis. Para ahli anak-anak menemukan mereka sedang mimpi. Lalu untuk apa mereka banyak mimpi? Awas ya, ini hanya untuk yang balita. Yang tua-tua mimpi 20 kali kamu nggak bangun-bangun, gitu aja sudah. Awas kamu. Ini hanya untuk anak-anak, catat. Begini Children Psychology mengatakan, anak-anak itu harus punya imajinasi. Nah, imajinasi anak-anak itu hanya didapat waktu mereka mimpi, waktu balita. Nah, untuk mereka mimpi mereka perlu bahan, perlu modal. Nah, modal mereka mimpi adalah cerita kita orang tua sebelum mereka tidur. Bayangkan kalau kita menceritakan tokoh-tokoh iman yang hebat di Alkitab. Percayalah, waktu anak-anak itu tidur, Roh Kudus menjadi sutradara. Anak-anak kita jadi aktor dan aktrisnya. Mengerti maksudnya? Dan cerita itu hidup di alam mimpi mereka. Maka itu Finlandia menjadi negara pertama, saya lupa tahun 70 berapa, menemukan kebenaran ini.
bahwa anak-anak SD yang mulai bisa baca dan nulis wajib seminggu sekali, seminggu 2 kali ngarang cerita pendek isi. Nah, dari cerita pendek anak-anak SD tidak didikte oleh gurunya, terserah kamu mau nulis apa. Di cerita itu dipelajari oleh para guru, itulah suasana orang tuanya. Ngerti maksudnya? Anak-anak yang punya orang tua rajin bertengkar, pasti tulisannya papa marah dengan mama, mama pukul papa, akan begitu terus. Saudara, anak-anak akan menuangkan apa yang dialami. Terserah suruh nulis apa. Bayangkan kalau pabrik-pabrik produksi handphone, garment, sepatu macam-macam nggak gaji orang yang punya inovasi di pikirannya, pabriknya bisa maju atau tidak? Tutup, nggak ada barang baru lagi. Nah, orang-orang yang jenius itu karena dari kecil mimpinya banyak, hebat sekali. Tempat terakhir di mana? Baca. Tempat terakhir di apabila mereka bangun. Mengapa anak-anak kecil kalau bangun pasti nangis? Karena mereka mau cerita, mau didengarkan ada apa. Sekarang saya balik dari kali tempat keempat. Hitung, ini kaget saya. Jadi pada waktu apa? Tempat keempat, bangun. Pagi bukan? Masuk ke tempat yang pertama. Di mana? Duduk di rumah. Pagi, siang, sore. Ketiga, di perjalanan sampai sore juga. Yang ke berikut, berbaring. Hebat nggak? Mengajar di rumah itu 24 jam penuh. Dari pagi bangun sampai kembali tidur malam. Inilah peranan papa mama. Maka itu guru-guru, kalau anak-anak kita berontak, nakal, dablek, suka ganggu temannya, nyubit, jungkirin kursi, meja, jangan bentak. Setuju saya ngomong ini? Itu karena di rumah mereka dapat itu. Nah, jadi besok yang suruh sekolah papa mamanya, bukan anak itu. Karena begitu gurunya ngajar di rumah. Terimalah anak-anak itu dengan baik. Kasih mereka supaya hatinya terbuka. Maka rekan-rekan guru, targetnya ini mumpung baru bulan kedua, karena Agustus bukan Juli mulai masuk. Jangan lewat Desember. Anak-anak di kelas saudara yang belum tahu siapa Yesus, target saudara sebelum Desember Natal, mereka sudah terima siapa Yesus sebagai Tuhan. Mau buat itu, kasih mereka, sayangi mereka. Karena inilah tema kita, Injil dalam pendidikan sekolah. Mulai hari ini jangan pernah marah kalau anak itu nakal. Peluk, ajak duduk, cerita. Kenapa sih kamu begini? Saya nggak ada waktu lagi untuk mengulangi Dorothy Nolte tadi. Semua yang terjadi di sekolah itu terjadi di rumah lebih dulu. Maka kalau di rumah begitu, di sekolah begitu, jangan dibentak dengan apa. Terima dulu apa adanya. Ayat terakhir Roma 15 ayat 7. Ya, Roma 15 ayat 7. Ini ayat yang terakhir. Manis sekali firman ini. Saya sudah katakan tadi, anak-anak cuma butuh 2 hal, apa dan apa? Masa lupa? Kasih sayang dan acceptance, penerimaan. Begini Tuhan Yesus berkata, ayat 7. Sebab itu bagaimana? Terimalah. Ayo, apa? Satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Terima. Anak-anak itu terima. Akhirnya suatu hari, ini ilustrasi, ini fakta. Saya sulit mengerti ayat ini, tapi saya tahu harus menerima. Ingat waktu Yesus menerima kita, keadaan kita bersih atau kotor? Kotor. Nah, suatu hari saya berkunjung ke rumah seseorang yang baru punya anak pertama. Saya dengan 2 anak saya yang lain. Lagi kami omong-omong di ruang tamu, tiba-tiba si ibu berdiri dengan terkejut. Aduh, kok sudah jam sekian? Saya pikir ada apa? Suaminya menenangkan. Iya, sebetulnya anak kami sudah bangun setengah jam yang lalu. Ini kok nggak ada suara? Aduh, kasihkan ngomong. Ya udah, kami berempat dengan si suami masih di ruang tamu, si istri masuk ke kamar. Saudara, kami lagi santai-santai. Si istri menjerit, sampai nggak kaget. Otomatis kami lari semuanya ke kamar. Babysitter ikut lari juga.
Ya ampun, saya belum pernah lihat pemandangan seperti, maaf ya cerita agak jorok. Ternyata anak ini umur 8 bulan, cukup kuat. Dia sudah bangun dari tadi, cuma nggak nangis. Pampers dia bisa buka, ternyata dia lagi BAB. Banyak lagi, namanya anak kecil, dia buat main. Itu saya lihat, dari kepalanya sampai kakinya, tempat tidur penuh. Kami semua kaget. Saudara boleh tertawa. Ayo, di situ saya langsung ingat ayat ini. Saya langsung menangis. Si suami bingung, kenapa kok dia nangis? Enggak, saya ceritakan. Saudara tahu, begitu anaknya penuh kotoran itu, mama kira-kira bagaimana reaksinya kalau saudara sekotor itu? Percaya mama nggak kayak induk kucing ngambil anaknya? Lu tahu nggak kalau induk kucing ngambil anaknya diapakan? Tengkuknya, ya? Mamanya nggak ambil tengkuknya, lari ke bak mandi dicocok-cocok gitu. Oh, tidak mungkin, tahu tidak? Dipeluk. Di situ saya menangis. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Amin. Sebau-baunya anak-anak didik kita, sekotor-kotornya, sekurang ajarnya, sejahatnya, senakalnya anak kita, terima dia dulu. Itu karena pelampiasan di rumah. Setuju ya mulai hari ini? Maka kalau saudara dan saya melakukan pendidikan dengan cara itu, Yesus dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Iya.